Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 berkata, "Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Kekasih Tuhan, kalau kita amati ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mendapati bahwa Paulus di dalam ayat bacaan kita pagi ini sedang berbicara tentang ketidakmampuan atau bahkan tentang kegagalannya memenuhi tuntutan hukum-hukum Allah atau tuntutan hukum-hukum kebenaran. Meskipun di dalam hatinya dan bahkan di dalam keinginannya, ia ingin menuruti hukum-hukum Allah, tetapi melalui tindakan dan perbuatan anggota-anggota tubuhnya, ia justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah tersebut. Paulus melalui anggota-anggota tubuhnya justru mengikuti keinginan dosa dan bahkan melakukannya. Kekasih Tuhan, ada ungkapan yang menyebutkan, jangan membaca cerita-cerita keberhasilan, karena kamu hanya akan mendapat sebuah pesan dari dalamnya. Tetapi bacalah cerita-cerita tentang kegagalan, maka kamu akan mendapatkan ide, cara dan inspirasi yang baru untuk meraih sebuah keberhasilan. Kekasih Tuhan, Alkitab bukan hanya diisi dengan cerita-cerita keberhasilan dari tokoh-tokoh iman, tetapi sebaliknya, Alkitab lebih banyak diisi dengan cerita-cerita kegagalan tokoh-tokoh besar dan tokoh-tokoh iman. Kita bisa membaca di dalamnya cerita tentang kegagalan Musa, cerita tentang kegagalan bapa orang beriman Abraham, cerita tentang kegagalan Daud, Salomo dan bahkan Samuel, cerita tentang kegagalan Petrus yang disebut batu karang, dan juga tentang kegagalan murid-murid yang lain, baik dalam mempercayai Tuhan Yesus maupun dalam memahami apa yang sudah diajarkan dan diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Barangkali kita akan bertanya, kenapa Alkitab banyak diisi oleh cerita tentang kegagalan tokoh-tokoh iman? Bukankah lebih baik kalau Alkitab lebih banyak menceritakan keberhasilan tokoh-tokoh iman yang ada di dalamnya? Kekasih Tuhan, tentu ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Selain alasan teologis, yaitu besar dan kuatnya anugerah serta kasih karunia Tuhan, alasan lainnya adalah alasan moral, di mana ingin ditegaskan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan dan yang akan dipakai oleh Tuhan bukanlah orang-orang yang sempurna dan yang tidak memiliki kelemahan atau kekurangan di dalam dirinya, tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang lemah, yang pernah kalah dan terpuruk, serta orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, tetapi mau bangkit dan berubah. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, kiranya keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kita saat ini, bahkan kegagalan kita, tidak membuat kita terpuruk dan putus asa, apalagi tidak akan pernah membuat kita mengundurkan diri dari perjuangan iman yang Tuhan peruntukkan bagi kita saat ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.